wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi yang beragama lain dimanapun. Untuk hari ini saya akan menjelaskan dari materi yang sebelumnya, kelanjutannya, yaitu masalah gangguan yang terjadi pada sistem pengapian serta permasalahan apa saja pada sistem pengapian serta perbaikan dari sistem pengapian. Oke, sebelum kita memperbaiki, kita lihat dulu komponen-komponen apa saja yang ada pada sistem pengapian supaya kita dalam memperbaikinya bisa cepat, tanggap, dan bisa maksimal. Oke, untuk sistem yang ada di sini saya jelaskan di sistem pengapian yang AC. Oke, yang pertama di sini adalah sumbernya. Sumbernya di sini adalah alternator. Di sini sumber listrik dari sistem pengapian ini yaitu di sini ada negatifnya, nanti juga ada pick up coilnya di sini, dan juga ada kumparan AC, kumparannya di dalam yang menghasilkan arus AC nanti yang akan dikirim ke CDI unit. Oke, CDI unit sendiri ini nanti akan menempatkan timing pengapiannya sesuai dengan kiriman dari pick up coil yang akan dikirim ke coil ignition. Coil ignition ini akan meningkatkan tegangan listrik sehingga tegangan listriknya itu menjadi lebih besar lagi. Nah, nanti akan disalurkan ke busi untuk melakukan pembakaran yang ada pada mesin. Oke, kita coba kita lakukan pengecekan. Yang pertama di sini adalah untuk coilnya atau coil ignitionnya. Di sini kita pakai multitester, kita arahkan untuk selektornya ke kali 1 ohm dulu untuk mengukur tegangan, atau kita ukur dulu untuk tutupnya. Kita sudah siapkan untuk tutupnya. Di sini kita lakukan pengukuran untuk tutupnya. Nah, tutupnya ini harus mempunyai hambatan tidak sampai 5 kilo ohm. Ya, coba kita lakukan pengukuran. Kita kalibrasi dulu sebelumnya. Nah, ini kita tepatkan nol sebelah kanan. Oke, kita lanjutkan untuk pengukurannya. Oke. Nah, ini nilainya berkisar antara, kalau di sini hasilnya adalah 4,2. Berarti masih bisa dipakai untuk ini karena nilainya 3,2 sampai 4,8. Untuk tutup businya atau capnya masih bisa dipakai. Berikutnya untuk kumparan sekunder dulu, karena di sini masih 1 kilo ohm. Kita lakukan pengukuran sini. Oke. Nah, kita hubungkan untuk positifnya di keluar yang menuju kabel busi atau di kabel businya juga bisa. Lalu yang untuk negatifnya kita hubungkan di negatif. Ini kan negatifnya ikut bodinya ini. Nah, ini. Nah, di sini ada sekitar 6, 7, nah 7,5 di sini hasilnya untuk kumparan sekundernya. Kita lanjutkan untuk kumparan primernya. Oke, primernya ini kabel yang kecil ini kita hubungkan dengan negatif. Kita coba. Nah, hasilnya sedikit sekali karena untuk kumparan primer hasilnya ini 0, ya 0, tidak sampai 1, 0,3 berapa ini hasilnya. Ini kecil sekali hasilnya ya. Oke, sampai dengan 0,48. Nah, itu untuk ini masih bisa dipakai, berarti untuk coil ignitionnya. Kita lanjutkan lagi ke sumbernya, yaitu di alternator. Untuk negatifnya ada di sini. Kita kali 1 ohm ya, coba kita hubungkan ke kali 10, maaf ya. Kali 10 kita kalibrasi dulu untuk multitesternya. Oke, di sini untuk pickup coilnya ini kabel nomor, nah nomor ini ya, sama negatifnya di sini kita coba. Oke,
Nah, hasilnya di sini kurang lebih sekitar sekitar 20 lebih, berarti di sini masih 200 ya, sekitar 22 ya. Berarti 2000 sekitar 220 karena kali 10 ya. Ini berarti masih untuk pickupnya masih bisa dipakai ya. Terus selanjutnya di sumber DC-nya yaitu sumber AC-nya mohon maaf yang ada di paling nomor ini bawahnya. Ini coba. Nah, ini hasilnya berkisar antara 30, berarti kalau kali 10 berarti 300 ya. 300 sampai ini masih bisa dipakai karena standarnya adalah 200 sampai 300 sampai 600 masih bisa dipakai untuk itunya. Untuk coil atau kumparan yang ada pada alternator ini masih bisa dipakai. Ini untuk kerusakan yang biasa terjadi untuk kendaraan biasanya adalah celah busi yang tidak sesuai atau untuk businya yang terlalu kotor sehingga kendaraan bisa timbul misalkan untuk stasionernya tidak bisa sesuai ya. Juga kadang untuk kendaraan sulit dihidupkan. Kalau sulit dihidupkan bisa businya karena mati atau terlalu kotor, juga untuk coil daripada atau kumparan alternatornya ini sudah tidak bisa menghasilkan listrik dengan maksimal atau sudah mulai lemah. Juga bisa coil ignitionnya yang terlalu misalkan kumparannya sudah mulai hambatannya berkurang sehingga hasil listriknya sudah mulai berkurang. Juga bisa CDI unitnya di sini. Nah, ini karena mungkin CDI unitnya sudah terlalu lama atau tidak dikonsleting di dalamnya sehingga kinerja dari sistem pengapiannya tidak bisa maksimal. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Mungkin ada tutur kata atau perbuatannya saya yang kurang menyenangkan atau tidak sesuai dengan kehendak Anda, mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.